Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pagi ini kita akan membahas tentang latihan soal dan penyelesaian dari materi cermin cekung dan cembung. Kita mulai soal untuk cermin cekung. Sebuah benda setinggi 5 cm berada di depan cermin cekung sejauh 8 cm. Jika jari-jari cermin 20 cm, hitung A. Jarak fokus, B. Jarak bayangan ke cermin, C. Tinggi bayangan, D. Sifat bayangan, E. Gambar bayangannya. Diketahui tinggi benda atau HO sama dengan 5 cm. Jarak benda atau SO sama dengan 8 cm. Jari-jari cermin 20 cm. Ditanya A. Jarak fokus. Jawab, jarak fokus sama dengan setengah dari jari-jari cermin, sehingga sama dengan setengah kali 20 atau sama dengan 10 cm. B. Jarak bayangan atau SI. Rumus yang dipakai adalah 1/SO plus 1/SI sama dengan 1/F. SO adalah jarak benda, SI adalah jarak bayangan, F adalah jarak fokus. Sehingga 1/SI sama dengan 1/F dikurangi 1/SO. Sama dengan 1/10 dikurangi 1/8. Jika disamakan penyebut, kita bisa menggunakan angka 80, sehingga 1/SI sama dengan 8/80 dikurangi 10/80 sama dengan negatif 2/80, sehingga SI sama dengan negatif 40 cm. Yang C, tinggi bayangan. Rumus yang dipakai adalah SI dibanding SO sama dengan HI dibanding dengan HO, atau sama dengan min 40 dibagi 8 sama dengan HI per 5 cm. Tanda minus kita hilangkan karena rumus yang sebenarnya adalah harga mutlak dari SI per SO sama dengan harga mutlak dari HI per HO. Tanda mutlak ini akan menjadikan nilainya bernilai positif. Jadi kalau nilainya negatif, tetap dianggap sebagai positif. Sehingga HI sama dengan 25 cm. Yang D, sifat bayangan. Karena SI nilainya negatif, berarti sifatnya adalah maya atau di belakang cermin, dan dia tegak diperbesar di ruang 4. Untuk jelasnya, gambar bayangannya adalah sebagai berikut. Benda berada di ruang 1. Untuk menggambar bayangannya kita butuhkan 2 sinar istimewa. Sinar yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama, dipantulkan melalui fokus. Sinar yang kedua melalui pusat kelengkungan. Kemudian perpotongan dari kedua sinar pantul merupakan letak bayangannya. Ternyata bayangannya berada di belakang cermin atau di ruang 4, sehingga bayangannya akan bersifat maya, tegak, diperbesar, dan di ruang 4. Lanjut dengan soal cermin cembung. Sebuah cermin cembung memiliki jari-jari kelengkungan 30 cm. Jika benda diletakkan pada jarak 10 cm di depan cermin cembung, hitung A. Jarak bayangan, B. Sifat bayangan dan gambar bayangan. Diketahui jarak benda atau SO 10 cm. Fokusnya adalah setengah jari-jari sama dengan setengah kali 30 cm sama dengan 15 cm. Sehingga untuk mencari jarak bayangan kita menggunakan rumus 1/F sama dengan 1/SO plus 1/SI. Jika dimasukkan angkanya 1/-15 sama dengan 1/10 ditambah 1/SI, sehingga 1/SI sama dengan 1 dibagi dengan min 15 dikurangi dengan 1/10. 1/SI sama dengan min 2/30
dikurangi 3/30. 1/SI sama dengan min 5/30. Sehingga SI sama dengan negatif 6 cm. Sifat bayangannya adalah maya. Dari mana tahu maya? Di sini SI-nya bernilai negatif atau dia berada di belakang cermin sehingga sifatnya adalah maya. Kemudian tegak diperbesar di ruang 1. Untuk lebih jelasnya perhatikan gambar. Ada sebuah benda diletakkan di depan cermin cembung. Untuk menggambar bayangannya dibutuhkan 2 sinar istimewa. Sinar datang sejajar sumbu utama, dipantulkan seolah-olah dari titik fokus. Sinar datang menuju titik pusat, dipantulkan kembali, dan perpotongannya merupakan letak dari bayangannya. Ternyata bayangannya berada di ruang 1 dengan sifat maya atau semu, tegak, diperkecil, dan terletak di antara O dan F. Demikian anak-anak pembahasan untuk soal cermin dan cembung. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.